Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa zurriyyati wa ahli baiti ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada. Ubur-ubur ikan lele, mari kita bersyukur leh. Ini pantun sekarang yang terkenal kan? Ubur-ubur ikan lele, mari kita bersyukur supaya hidup kita jangan bertele-tele. Bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kepanjangan umur, dan alhamdulillah mudah-mudahan kepanjangan umur ini akan kita jadikan sebagai waktu dan kesempatan untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang maju, orang yang makmur lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat diistimewakan dan sangat kita teladani dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu dengan beliau di hari kiamat nanti dan mendapatkan syafaat beliau di hari penghisaban nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa zurriyyati wa ahli baiti ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, tentu ucapan terima kasih kita kepada pimpinan, karyawan dan karyawati dan penyiar kita. Radio kita ini tidak hanyalah sekedar hiburan, tapi juga media kita dalam pencerahan. Mudah-mudahan dalam berbagai acara yang ditayangkan dan didengarkan kepada seluruh para pendengar kami, mudah-mudahan bisa dihibur dan bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak dan juga mendapatkan berbagai pencerahan-pencerahan, apalagi pencerahan dalam bidang agama. Insya Allah kita tanggal 1 Maret 2025 kita akan memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah. Berdasarkan hasil rapat dan sidang isbat secara daerah tim hisab dan ru'yah daerah Kota Padang Sidempuan, diputuskan bahwa ijtimak akhir Sa'ban atau awal Ramadan 1446 Hijriah terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 pada pukul 7:46 lewat 48 detik, 42 WIB waktu Indonesia Barat. Ketika ghurubu syam, terbenamnya matahari pada pukul 18:40 atau lewat 7 detik 72 waktu Indonesia Barat, posisi hilal mar'i berada di atas ufuk dengan irtifak hilal atau tinggi hilal 4 derajat lebih. Keadaan hilal dapat diru'yah, dapat dilihat karena telah memenuhi kriteria imkanur ru'yah 3 derajat mabims. Maka 1 Ramadan 1046 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret
2025. Namun untuk lebih lanjut, kita disarankan untuk mendengarkan pengumuman resmi yang ditetapkan oleh pemerintah kita, pemerintah pusat, keputusan Menteri Agama RI yang akan diumumkan secara resmi melalui televisi atau melalui RRI pada tanggal 28 Februari 2025 yang akan datang. Maka saran kami kepada seluruh masyarakat, mari kita nantikan dan kita tunggu dan kita dengarkan hasil sidang Isbat Nasional. Karena menentukan awal Ramadan itu tidak hanya berdasarkan ilmu hisab, ilmu falak, ilmu falakiyah atau ilmu astronomi berdasarkan rumus-rumus yang ada, tapi ada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang kedua adalah berdasarkan ru'yatul hilal, melihat bulan. Maka yang namanya si hilal jangan jauh-jauh kemana-mana supaya nampak. Si bulan pun jangan jauh-jauh ya, apalagi bersembunyi biar si nampak si bulan. Ru'yatul hilal, karena itu berdasarkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian di awal bulan Ramadan karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian tiba 1 Syawal karena melihat bulan. Fa in gubiya alaikum, dan apabila awan menutupi, maka fa'akmilu iddatal Sya'ban salasuna yauman. Maka apabila ada yang menghalangi oleh awan, maka disempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dari hasil perkiraan daripada tim hisab dan ru'yah Kota Pasedempuan, kemungkinan besar bulan ini terlihat. Bulan di akhir Sya'ban ini terlihat. Maka mereka sepakat menetapkan 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu yang akan datang. Ini hari Rabu, besok hari Kamis, besoknya hari Jumat, Sabtunya kita sudah puasa. Sekali lagi, 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Maka malam Sabtunya kita sudah melaksanakan solat tarawih, witir, tadarusan, dan ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, untuk lebih kita banyak mengisi bulan amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang akan datang, maka pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan sejumlah hadis-hadis tentang keutamaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan, yang tujuannya supaya bulan suci Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita bulan Ramadan yang akan datang, karena kesempatan tidak terulang 2 kali. Bulan Ramadan yang akan datang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Maka dengan itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk punya ilmu dalam mengisi bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang pertama, Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Dan pada bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 malam. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu.
tuftahu fihi abwabul jannah. Saat itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tuqlaqu fihi abwabul jahim. Saat itu selama bulan suci Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Para setan diikat, dibelenggu. Fihi lailatum min khairum min alfi syahr. Dan pada bulan suci Ramadan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, keistimewaan bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan penghuni neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat At-Tirmizi, beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Jika awal Ramadan telah tiba, suffidatus syayatin, maka setan dan jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintu yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan. Wa yunadiya munadiya, ya baghiyal khair. Wahai para pecinta kebaikan, abashir, bergembiralah. Ya baghiyal syarr, wahai yang masih suka melakukan kejahatan, kemaksiatan, aqsir, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, keistimewaan bulan suci Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "As-salatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna ijtanabal kabair." Jarak antara solat 5 waktu, solat Jumat dengan solat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya, merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Pada bulan suci Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, itu adalah penebus dosa-dosa yang ada di antaranya, selama kita dapat menghindarkan diri kita dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu termasuklah syirkum billah, mensyirikatkan sesuatu dengan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, makan riba. Yang keempat, berzina. Yang kelima, menuduh orang berzina. Yang keenam, sihir. Yang ketujuh, lari dari peperangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau masih bisa kita tinggalkan itu, maka dosa-dosa di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya itu akan terhapus. Antara solat yang wajib yang satu dengan solat wajib yang berikutnya, kalau dosa-dosa besar bisa kita jaga dan kita hindarkan dari diri kita, maka solat itu adalah
menghapus dosa-dosa di antaranya. Begitu juga antara Jumat ke Jumat berikutnya, dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil itu akan terhapus selama dosa-dosa besar bisa kita jauhi dari diri kita. Itulah istimewanya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan bisa menembus dosa-dosa yang telah lewat. Dengan syarat puasanya harus ikhlas. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka saudara-saudaraku, dosa kita lah sungguhlah banyak. Sudah lebih banyak daripada pasir di pantai dan lebih banyak daripada buih di lautan. Maka bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk menghapusnya. Di sinilah kita berkesempatan untuk bertaubat taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa kita, jangan putus asa. Pintu taubat selalu dibuka. Walaupun dosa kita setinggi gunung, walaupun dosa kita setinggi awan, maka jangan berputus asa. Wahai saudara-saudaraku, yang kita semua ini sudah penuh dengan dosa. Tak ada manusia yang tak berdosa. Tak ada manusia yang tak punya salah. Semua kita punya salah, punya dosa. Maka bulan suci Ramadan yang akan datang, ambil kesempatan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Jangan kita tinggalkan kalau tidak ada keringanan rukso yang diberikan agama kepada kita. Insya Allah akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian keistimewaan bulan suci Ramadan yang kelima adalah barang siapa memberi buka, makanan berbuka untuk orang yang puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang puasa tersebut. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, man patoro so iman, barang siapa memberikan perbukaan, makanan berbuka atau minuman berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, kutiba lahu mislu ajaris so'im la yankuso min ajaris so'im syai'u. Maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka saudaraku, bagi kita berusahalah semaksimal mungkin, apalagi bagi saudara-saudaraku yang mampu dengan kemampuan keuangan, maka manfaatkanlah di bulan puasa yang akan datang, memberikan bukaan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa, supaya pahala yang kita dapatkan tidak hanya pahala yang kita lakukan sendiri, tapi kita dapatkan pahala dari orang-orang di sekitar kita dengan cara memberikan mereka makanan berbuka atau minuman berbuka. Perbanyaklah saudaraku, baik yang ada di lingkungan kita maupun di daerah-daerah sekitar kita. Apalagi mungkin sekarang bisa dengan kecanggihan, kecepatan kendaraan dengan menggunakan paket, silakan. Tentu ibu dia pun bersedia menunggunya. Seluruh pendengar kami, saya yakin juga menerimanya. Walaupun tak ditanya, saya yakin makanan berbuka itu
Ini sudah masyarakat ini di daerah kita, khususnya Muslim dimanapun saja berada, untuk berbuka ini sudah dimulai sejak 2 minggu atau 1 minggu paling lambat sebelum bulan suci Ramadan. Ini sudah diumumkan siapa yang bersedia di masjid khususnya di perkotaan, siapa yang bersedia untuk memberikan bukaan tanpa ada paksaan. Hari ini, sehingga selama 1 bulan penuh di masjid itu sudah tersusun datanya siapa-siapa yang memberikan makanan berbukaan. Ini alhamdulillah, ini sudah memasyarakat. Maka saudaraku, bagi yang mampu, kami ajak kita semua, gunakanlah kemampuan keuangannya untuk lebih meningkatkan amal ibadah, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan hanya pahala yang kita lakukan sendiri, karena berapalah ibadah yang mampu kita lakukan, pasti itu sedikit, tapi bisa kita dapatkan pahala dari orang lain tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut, dengan cara memberinya makanan berbuka, memberinya minuman berbuka. Yang keenam, sedekah yang paling baik adalah pada bulan suci Ramadan. Bersedekah itu kapan? Boleh saja. Waktunya hari ini, hari atau jam berapa, boleh saja. Kapanpun boleh. Tapi ada keistimewaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Sebaik-baik waktu bersedekah adalah di bulan suci Ramadan. Memang betul ada hadis Nabi kita, di antara waktu 24 jam yang paling bersedekah itu di waktu subuh. Waktu subuh, karena malaikat mendoakannya. Siapa yang bersedekah waktu subuh didoakan oleh para malaikat. Dan banyak orang membuktikannya, dan ternyata betul. Maka dia makin rajin dia bersedekah di waktu subuh. Maka silia, kalau kita solat subuh di manapun, apalagi di masjid, sediakan sedikit banyaknya uangnya untuk diimpakkan. Boleh 100 rupiah. Iya, 500, 1000, 5000, 10.000, silakan. Makin banyak, lihatlah nanti hasilnya. Itu akan membawa berkah. Dan apalagi saudaraku, di bulan Ramadan ini, ayyus sadaqati afdal? Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama? Qala sadaqatu fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pahalanya berlipat ganda, berlipat-lipat. Orang yang bersedekah di hari biasa, satu benih menumbuhkan 7 benih, menumbuhkan 100, tambah lagi wallahu yudhi'u liman yasha. Sesuai pesan Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau tidak salah saya ayat 216 ya, kalau tidak salah saya, kalau salah dikoreksi para pendengar kami. Karena kita tidak semua bisa ingat semua, kita punya keterbatasan. Lebih khusus lagi bulan suci Ramadan, berlipat-lipat pahalanya. Jangan sia-siakan saudaraku, bagi yang mampu, maupun yang tak mampu pun, bersedekahlah sesuai kemampuan. Bersedekahlah sesuai kemampuan, perbanyak sedekahnya. Kemudian yang ketujuh, orang yang banyak beribadah menghidupkan malam-malam suci Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menghidupkan bulan suci Ramadan
Itu antara lain kita melaksanakan solat Isya, setelah itu solat sunat tarawih, dilanjutkan solat sunat witir, setelah itu kita tadarusan Al-Quran, setelah itu kita solat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat-sunat yang lain. Kita menghidupkan bulan Ramadan, dan kita lakukan berbagai macam amalan. Di khususnya kita daerah perkotaan, kita lihat setelah atau sebelum solat tarawih ada yang melaksanakan majlis ilmu, ada acara kultum, kuliah 7 menit, atau kulibas, kuliah 15 menit, atau mungkin ada yang setengah jam, terutama yang dilaksanakan setelah pelaksanaan solat sunat tarawih dan witir. Tentu waktunya lebih leluasa. Kalau sebelum solat tarawih dan witir padumnya paling lama kulibas 15 menit, karena dikhawatirkan wudu orang jamaah itu bisa jadi batal. Jadi tentu agak dipercepat sedikit. Itu semua adalah bagian daripada menghidupkan bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan. Itu semua pahalanya akan menghapusi dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa yang mana ini? Min jambi. Kalau jambi, dosa-dosa kecil. Walaupun kecil, makin banyak makin membukit. Maka dosa-dosa kecil itu setitik itu bisa makin setitik hitam, makin banyak makin menghitam, bahkan hitamnya tiada tara. Hitam pekat. Itu akan membuat hati kita dikuasai oleh setan. Setanlah menguasai diri kita sehingga mempengaruhi seluruh perilaku kita, pikiran kita, lisan kita pun tak terjaga. Sehingga kita tidak punya akhlak dan moral, dan sehingga orang pun benci kepada kita, manusia menjauhi kita, dan Allah pun benci kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita hidupkan bulan suci Ramadan, terutama pada malam-malam Ramadan, dengan amal-amal yang terbaik. Ambil kesempatan, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Keistimewaan yang ke-8, selama bulan suci Ramadan, doa sangatlah mustajab. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awati mustajabat. Ada 3 macam doa yang sangat mustajab. Da'watus shaim, doa orang-orang yang berpuasa. Doa orang-orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafir, doa orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya. Jadi di antara 3 doa yang mustajab itu ada doa orang yang sedang berpuasa. Da'watus shaim, selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan yang akan datang, doa kita mustajab. Maka perbanyaklah doa, jangan sia-siakan waktu selama bulan suci Ramadan. Selama kita berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sangatlah mustajab berdoa. Ketika kita makan sahur, mustajab berdoa. Maka sahurlah, sahur. Sahurlah, karena makan sahur itu membawa berkah.
Salah satunya menambah kekuatan. Kemudian ketika kita pun berbuka puasa, itu juga adalah waktu mustajab berdoa. Maka ketika kita mendengarkan azan, tapi hati-hati, waspada, jangan nanti mendengarkan kata Allah seolah-olah itu sudah azan maghrib, padahal sedang tarahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dipikir sudah azan, rupanya membaca ayat kursi. Tapi agak panjang bacaan Allahnya. Jadi hati-hati seluruh pendengar kami. Jangan nanti karena sudah kehausan dan kelaparan terburu-buru memakan makanan berbuka kita. Pastikan dulu apakah sudah pas, apakah betul-betul sudah azan. Kalau sudah pas, silakanlah. Ini persoalan azan ini sering dipermasalahkan ini. Kalau azan ketika berbuka, di mana ini yang harus dilaksanakan? Apakah azan di masjid lingkungan atau azan sekitar masjid kita? Kan apalagi sekitar perkotaan, masjid ada di mana-mana. Tentu ada yang lebih lebih cepat, memang sudah waktunya azan, dia lebih cepat azannya, dan ada yang agak terlambat, ada mungkin terlambat 1 menit 2 menit, karena keadaan atau mungkin karena jamnya. Maka saran daripada tim hisab ru'ya kepada seluruh masyarakat, jam kita baik di masjid, di musola, atau termasuk di radio ini, di hotel, di rumah kita masing-masing, dianjurkan kita beracuan memakai atau menyesuaikan dengan waktu BMKG online, atau bisa jadi kita ketik di HP kita dengan mesin pencarian Google, ketik jam BMKG, itu akan muncul. Sesuaikanlah jam kita di rumah, di masjid, musola, berdasarkan acuannya memakai waktu BMKG online. Jangan sampai nanti berantem karena azan yang berbeda, berantem antara masyarakat dengan BKM-nya. Karena BKM-nya terlalu lama azannya dibandingkan masjid yang lain, rupanya jamnya yang berbeda. Jadi mari kita sesuaikan, acuan kita adalah BMKG, jam BMKG online. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, perbanyaklah doa di sana selama bulan suci Ramadan. Setiap kita berpuasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, berdoalah. Di waktu makan sahur, berdoalah. Kemudian di waktu berbuka, berdoalah. Dan kemudian lebih utama lagi, 10 akhir Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar, itu adalah waktu mustajab berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, aku sesungguhnya aku dekat. Aku akan perkenankan orang yang berdoa kepadaku, tapi hendaklah mereka memenuhi panggilanku, melaksanakan perintah-perintahku dan menjauhi segala laranganku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka selalu di jalan kebenaran. Itulah yang Allah sampaikan kepada kita, firman Allah, ya Allah yang maha suci lagi maha sempurna, lagi tidak pernah mengingkari janjinya. Itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kemudian saudaraku, keistimewaan bulan suci Ramadan yang kita nantikan selalu adalah
puasa dan Al-Quran yang dibaca pada malam Ramadan akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Berdasarkan hadis Nabi kita, hadis riwayat Ahmad yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abadi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Puasa berkata, yaqulu siyam ay rabbi manaktuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasafa'ani fihi. Puasa berkata, ya Tuhanku, aku telah menahan hasrat makan dan syahwatnya ketika dia berpuasa, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran pun berkata, wa yaqulul Quran manaktuhu bil lail fasaffa'ani fihi, wa yaqulul Quran fihi qala fayushaffa'anin. Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur untuk dia qiyamul lail, mendirikan malam dengan membaca Al-Quran. Maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Pada siang hari kita berpuasa, menahan haus dan lapar, dan kita tidak memperturut nafsu syahwat kita, karena kita tunduk dan patuh kepada Allah. Maka dengan apa yang kita lakukan, puasa nanti akan memberikan syafaat, akan berikan syafaat kepada kita. Dan ketika di malam hari, selain kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, kita lanjutkanlah membaca Al-Quran. Tilawatil Quran baik secara sendirian maupun secara bersama-sama melalui tadarusan Al-Quran, saling ajar mengajari antara kita, baik ia membacanya maupun dalam rangka memahaminya, mengkajinya, mendalaminya, mentadabburinya. Maka apa pun yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Maka saudaraku yang selama ini tidak ada waktumu untuk membaca Al-Quran, maka mulailah kalau bisa hari ini atau mungkin mulai satu Ramadan yang akan datang, membaca Quranlah dengan waktu yang sangat banyak. Kalau belum bisa, minimallah one day one ayat, satu hari satu ayat. Kalau bisa lagi, satu hari satu ain. Kalau bisa lagi, satu hari satu halaman. Kalau bisa lagi, satu hari satu lembar. Kalau bisa lagi, satu hari satu surah. Kalau bisa lagi, satu hari 7 surah pilihan. Kalau bisa lagi, one day one juz, satu hari satu juz. Sehingga selama bulan suci Ramadan, misalnya 30 hari kita puasa, kita sudah satu kali khotam Al-Quran. Mari kita mulai saudara-saudaraku, karena puasa dan Al-Quran itu mensyafaatkan kita semua. Apa yang diminta oleh puasa dan Al-Quran di hadapan Allah, meminta izin mereka, maka izin mereka pun diberikan Allah izin memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, orang yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti melakukan haji. Fa inna umrata fi Ramadan hazzah. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, bagi saudaraku yang mampu untuk melaksanakan umroh, baik umroh
sendirian maupun umroh bersama keluarga, menggunakan travel atau bagaimanapun supaya sampai ke sana. Tapi ada umumnya menggunakan travel. Travel tentu ini umroh istimewa ini. Umroh istimewa selama bulan suci Ramadan, apalagi di malam-malam Lailatul Qadar. Itu tentu biayanya bervariasi dan pada umumnya biayanya lebih mahal di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain. Oleh karena itu bagi yang mampu, mari saudaraku kita berumroh di bulan suci Ramadan. Kalau ada yang berkeinginan, bolehlah diundang kami untuk ikut. Tidak apa-apa, kami pun bersedia kan. Silia pun bersedia, Kak Juni pun bersedia. Para ustaz-ustaz kita pun dari Kemenak pun siap untuk ikut. Inilah sekian amalan-amalan di bulan suci Ramadan, keistimewaan-keistimewaannya. Mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan kepada kita semua, ini adalah pembuka wawasan kita untuk nanti di bulan suci Ramadan, untuk jangan sampai kita sia-siakan kesempatan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mari kita isi dengan amal-amal yang terbaik. Kami tutup dengan sebuah pantun. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Tentu kami dalam menyampaikan tausiah, ceramah, nasihat, bimbingan, arahan kepada seluruh pendengar kami, tentu sedikit banyaknya ada kesalahan kami. Kami mohon maaf kepada kita semua. Nenek-nenek mendengarkan cucunya mengaji. Sambil mendengarkan cucunya mengaji, dia pun menyulam tikar dengan bahan pandan. Bulan suci Ramadan sebentar lagi. Salah dan maaf mohonlah dimaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila thoriq bil taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fatun qarib wa basir mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.